Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Raras Kitchen. Kali ini aku mau berbagi kegiatan aku ngerjain pesanan ya. Dan di sini tuh pesanannya itu risol mayo versi ekonomi. Dan di sini juga aku mau berbagi resep takaran dan tips and trick gimana cara menggoreng dan membagi waktu untuk ngerjain semua pesanan ya. Nah, siapa yang penasaran dengan gimana cara aku bikinnya, tonton video sampai selesai. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini juga ya. Nah, langsung aja di sini untuk bahannya aku udah siapkan 1 kilo telur ayam. Dan ini tuh mau aku cuci bersih dulu ya sebelum aku mau rebus, biar lebih higienis dan bersih juga ya. Nah, di sini aku pakai telur sekitar 12 butir yang aku mau rebus. Nah, ini aku mau cuci dulu ya sampai si telurnya bersih dan tidak ada kotoran yang menempel. Nah, ini telurnya sudah selesai aku cuci, dan di sisi lain aku juga sudah menyiapkan air yang udah aku panaskan. Lalu aku masukkan satu persatu telurnya dan akan kita rebus ya. Nah, untuk merebusnya di sini aku rebus sekitar 20 menit aja. Nah, di sisi lain aku juga mau bikin adonan untuk kulitnya. Di situ aku udah nyiapin sekitar 1 kilo tepung terigu. Dan untuk mengaduknya di sini aku mau chopper aja. Nah, kalau kalian mau diaduk pakai whisker juga boleh ya, atau pakai mixer pun boleh. Nah, biar cepet aja aku mau pakai blender atau chopper. Aku masukkan dulu terigunya setengah kilo. Lalu di sini aku masukkan 2 butir telur ayam. Dan untuk airnya di situ aku pakai sekitar 1200 ml ya. Dan jangan lupa juga di sini aku pakai kaldu ayam bubuk. Aku pakai 2 bungkus dulu. Lalu di sini aku mau chopper sampai si adonannya merata ya. Nah, kalau sudah dichopper, di sini juga aku udah siapkan wadah baskom seperti ini dan saringan, dan aku mau saring untuk si adonannya agar lebih halus dan tidak ada tepung yang menggerindil ya. Nah, ini udah aku saring dan akan aku sisihkan. Selanjutnya aku mau menchopper lagi untuk adonan berikutnya. Aku masukkan air 1200 ml dan aku masukkan juga sisa terigu yang setengahnya tadi. Oh iya, di sini juga aku mau pakai tepung tapioka ya. Di sini aku pakein tepung tapioka setengah dulu. Dan untuk satu resep ini, dan ini mau aku chopper sampai si adonannya merata 1 kilo 250 gram ya. Nah, kalau adonannya sudah merata, lalu kita akan saring lagi seperti tadi agar si adonannya itu lebih halus dan tidak menggerindil. Nah, kalau udah di sini aku mau blender untuk bahan yang terakhir. Aku masukkan 250 gram tepung terigu.
Lalu aku mau masukkan juga untuk tepung tapioka. Jadi total terigu yang aku pakai di sini sekitar 1 kilo 250 gram. Lalu tapioka aku pakai sekitar 100 gram. Dan aku pakai kaldu bubuk 3 bungkus merek Royco dan garam 3 sendok teh ya. Dan air berarti aku pakai sekitar 3000 ml atau 3 liter ya. Dan untuk telurnya aku pakai 4 butir telur karena di sini juga aku bikinnya tuh risol mayo ekonomis. Jadi bahan yang dipakai itu disesuaikan dengan harga jual kita ya. Nah, ini adonannya udah selesai aku chopper dan aku aduk, dan terakhir aku juga mau masukkan minyak goreng. Di sini aku pakai minyak goreng sekitar 100 ml dan ini diaduk sampai rata ya. Nah, kalau ingin lebih rata lagi tadi harusnya tuh dimasukkan saat kita chopper adonannya ya, karena aku lupa, aku masukin sekarang aja. Nah, selanjutnya di sini aku juga mau racik untuk saus mayonya. Di sini aku pakai sekitar 1 kilo mayones yang original ya. Lalu di sini juga aku pakai susu kental manis. Aku pakai sekitar 150 gram. Dan terakhir aku juga pakai saus sambal ya. Aku pakai 200 gram. Nah, ini diaduk aja sampai merata. Nah, kenapa aku di sini langsung aduk semua untuk si persausannya? Karena di sini kan aku bikinnya banyak, jadi agar lebih mempermudah juga ya. Nah, di sini juga telurnya udah selesai aku rebus dan mau aku angkat dan aku tambahkan air dingin ya. Lalu mau aku kupas juga nanti ya. Nah, di sini juga untuk isiannya aku udah siapkan beef untuk yang biasanya buat burger seperti ini. Dan ini juga aku siapkan wadah. Dan ini mau aku buka dulu bungkusannya. Dan untuk isiannya bisa diganti juga ya pakai sosis, disesuaikan selera aja. Nah, di sini aku mau keluarkan dan aku mau lepaskan satu-satu ya. Kan posisi si beefnya ini menempel seperti ini. Dan di sini mau aku potong. Di sini aku potong dibagi 3 ya untuk 1 lembar si beefnya. Nah, aku tumpuk aja untuk mempercepat dan aku potong seperti ini. Nah, kalau udah dipotong aku mau pindahkan ke wadah. Nah, biasanya kalau aku lagi bikin sedikit itu si beefnya itu bisa ditumis dulu ya pakai margarin sebentar, asal sampai si beefnya ini layu lah kalau peribahasa dalam sayuran itu, biar lebih matang. Cuman kan karena aku lagi bikin banyak jadi agak ribet kalau harus ditumis dulu, jadi aku mau langsung potong dan aku mau masukin adonan aja langsung. Nah, lakukan hal yang sama ya ke bungkus berikutnya juga. Nah, ini dia beefnya udah selesai aku potong-potong dan akan aku sisihkan dulu. Nah, di sini juga aku udah kupasin telur yang udah kita rebus tadi dan aku mau potong-potong ya.
Dan di sini aku mau potong si telurnya. Aku potong jadi 10 bagian. Pertama aku belah dua dulu. Nah, untuk si bagiannya ini aku bagi 5. Dan untuk sebagiannya juga aku bagi 5 ya, jadi 10. Nah, kalau bikin yang premium kalian bisa potong si telurnya lebih besar. Cuman kan di sini aku bikinnya versi yang ekonomis. Jadi aku bagi 10 ya. Nah, ini juga dipindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, seperti ini ya. Lakukan ke semua telurnya ya. Aku bagi 10. Dan lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini dia telurnya udah aku potong-potong. Nah, ini tuh nggak semua aku potong ya, masih ada sisa 3. Nanti aku potong di nanti aja. Nah, ini dia bahannya udah siap. Dan sekarang aku mau dadar untuk si kulit risolnya. Nah, sebelum didadar kulit risolnya, jangan lupa ya diaduk dulu agar si adonannya ini tidak ada yang menggumpal di bawahnya ya. Nah, seperti biasa kalau mau bikin risol, di sini aku olesin dulu minyak sedikit di teflonnya ya, agar si kulitnya nanti itu tidak terlalu nempel dan lebih mudah untuk melepaskannya. Nah, di sini aku mau langsung dadar. Seperti biasa aku ambil setengah centong sayur adonan, lalu aku dadar ke teflon. Dan teflon yang aku pakai di sini aku langsung pakai 2 aja. Aku pakai ukuran 18 cm dan 22 cm ya, karena itu yang aku punya di rumah. Nah, kalau udah matang si kulitnya, aku mau langsung ngisiin aja untuk isian mayonya. Dan aku juga sambil ngedadar juga untuk kulitnya ya, untuk mempercepat waktu. Nah, untuk si kulitnya aku balik dulu seperti tadi. Lalu aku masukkan beef dan telur. Lalu aku tambahkan juga saus mayo yang udah kita buat tadi ya. Oh iya, tadi aku lupa bilang juga, untuk saus mayo itu jangan lupa dikoreksi lagi ya. Karena kan tiap merek mayones itu kan berbeda-beda juga. Jadi kan kalau dikasih tambahan itu bisa berbeda juga rasanya. Jadi disesuaikan juga sesuai selera masing-masing ya. Nah, lanjutkan lagi untuk kulit berikutnya. Aku tambahkan beef, lalu tambahkan telur dan saus mayones. Untuk saus mayonesnya juga di sini aku pakai setengah sendok aja. Nah, kembali lagi ya, karena menyesuaikan dengan harganya ya. Nah, ini didadar aja ya sampai si adonannya ini habis dan isiannya juga habis. Dan di sini untuk membentuknya aku bentuk segitiga agar kelihatan lebih besar. Nah, untuk membentuk segitiga ini taruh si isiannya itu di bawah, lalu pinggir berbentuk segitiga dan ke atas ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Mau dadar dulu ya untuk si adonannya. Nah, kalau ada bolong-bolong tengahnya seperti itu, tinggal dilapisi pakai adonannya lagi. Nah, pertama di sini aku taruh si beefnya itu agak bawah dan telurnya. Lalu aku tambahkan lagi untuk si saus mayones racikannya.
Nah, di sini untuk membentuk segitiga itu seperti ini ya, seperti di video. Nah, ini hasilnya ya. Dan aku juga mau kasih tips untuk api saat kita mendadar kulit risol itu jangan terlalu panas ya, agar si kulitnya itu tidak bolong-bolong atau berpori ya. Jadi diusahakan untuk mendadarnya cukup pakai api sedang aja ya. Nah, lakukan semua sampai adonan habis dan isian juga habis ya. Nah, mudah sekali kan untuk membentuknya. Nah, seperti yang ini hasilnya ya. Nah, ini dia risolnya udah selesai aku isi dan aku bentuk dan siap untuk kita lapisi pakai tepung panir ya. Dan ini juga dapatnya lumayan banyak banget. Aku dapat sekitar 131 piece risol mayo ya. Dan di sini juga aku mau blender dulu untuk si tepung panirnya, karena ini tuh tekstur si tepung panir yang aku beli tuh agak kasar. Di sini aku mau chopper aja untuk si blendernya. Dan puksi di blender juga agar si tepung panirnya itu lebih menempel ke adonan risol nanti dan lebih cantik juga ya penampilannya. Nah, ini dia hasilnya setelah kita chopper dan akan aku pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Nah, di sisi lain juga aku ini udah siapkan tepung terigu untuk balurannya. Aku pakai sekitar 300 gram tepung terigu dan air sekitar 800 ml. Dan di sini akan aku aduk pakai whisker aja. Diaduk sampai merata ya. Dan untuk airnya di sini aku tambahkan sedikit demi sedikit agar lebih memudahkan untuk mengaduk adonannya. Nah, diaduk sampai si adonannya ini merata ya. Nah, ini udah merata untuk adonannya. Karena menurut aku masih agak kental, aku tambahkan air lagi sedikit. Nah, karena pas tadi si kulit risol tuh ada sisa, aku mau tambahkan aja ke sini ya, karena sayang banget kan kalau dibuang. Nah, ini udah siap untuk baluran risolnya dan ini juga aku udah siapkan semuanya ya. Dan siap kita panirin untuk si risolnya. Dan di sini juga aku udah siapkan wadah box seperti ini untuk nyimpen si risolnya nanti ya. Nah, pertama di sini aku ambil satu risol, lalu aku celupkan ke adonan basah. Lalu aku agak miringkan seperti ini agar si adonan basahnya tidak terlalu ikut. Lalu di sini aku juga balurkan ke tepung panir dan aku balurkan agak sedikit ditekan ya. Dan untuk menata si risolnya aku diriin ya, karena kan kalau untuk bentuk segitiga ini kalau ditumpuk takutnya itu jadi lebih gepeng gitu. Jadi untuk meminimalisirnya aku diriin aja seperti itu. Nah, aku lanjutkan lagi ke adonan berikutnya. Aku balurkan ke adonan basah, lalu aku ayunkan seperti itu agar si adonannya tidak terlalu basah saat kita panirin. Dan lalu aku balur pakai tepung panir dan agak sedikit ditekan agar lebih menempel ya. Lalu lakukan lagi ke adonan berikutnya.
dan lakukan sampai si adonannya ini selesai dan habis ya. Nah, ini dia risolnya udah sebagian aku tepung panirin dan aku balur. Nah, lanjutkan lagi ya. Caranya sama seperti tadi, lakukan semua sampai selesai ya. Nah, ini dia risolnya udah selesai aku tepung panirin. Nah, karena orderannya ini untuk pagi di sini dan aku bikinnya malam, aku mau masukin dulu ke kulkas. Nah, ini udah aku masukkan kulkas dulu ya sebelum aku goreng. Nah, ini udah sekitar jam 3 dini hari. Aku mau siap-siap untuk goreng risolnya ya. Karena pagi banget itu harus udah dianterin ke yang mesennya. Dan di sini aku mau panaskan minyak dulu dan aku keluarin juga satu box dulu untuk risolnya ya. Dan di sini juga aku udah siapkan wadah dan tisu makan seperti ini ya untuk nirisin nanti si risolnya setelah digoreng. Nah, ini si risolnya siap digoreng ya. Dan minyaknya di sini aku mau cek udah panas apa belum. Dan untuk menggoreng risol itu minyaknya harus benar-benar panas ya. Nah, ini sekiranya udah panas, aku mau langsung goreng aja untuk risolnya. Aku masukkan satu-satu. Dan di sini juga aku punya tips untuk menggoreng risol mayo. Untuk menggoreng risol mayo itu jangan terlalu lama ya, karena kan di dalamnya itu mengandung mayones dan mayones itu terbuat dari minyak dan telur. Jadi kalau terlalu lama menggoreng nanti si mayonya itu akan hilang atau cair ya. Dan idealnya untuk menggoreng risol mayo itu cukup 2 menit, 1 menit pas balik satu sisi dan 1 menit lagi untuk sisi atasnya ya. Nah, kalau sekiranya sisi yang bawahnya sudah kering dan langsung dibalikan aja, dan sekiranya sudah matang dan kering langsung diangkat. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau terlalu lama menggoreng, nah nanti salah satunya juga si kulitnya ini akan ada yang pecah atau si mayonya juga bisa keluar seperti itu. Jadi ketika menggoreng risol mayo itu jangan terlalu lama menggoreng, jangan ditinggal-tinggal juga ya. Dan jangan telat juga untuk ngebalik si risolnya. Nah, saat menggoreng risol juga jangan lupa untuk si minyaknya disaring seperti ini ya, karena agar si minyaknya ini tetap bersih dan tidak ada kotoran juga yang ikut menempel di risol yang berikutnya. Dan ini juga aku mau goreng untuk risol berikutnya ya. Nah, untuk risol yang pertama kita goreng, langsung kita tata aja di
wadah yang udah kita kasih tisu tadi. Nah, karena ini itu orderannya untuk pagi, untuk lebih mempercepat waktu, harusnya itu di sini aku pakai 2 wajan ya saat menggorengnya agar lebih mempercepat waktu. Cuman karena dirasa aku ini pakai minyak banyak dan wajan besar, jadi aku cukup pakai wajan 1 aja. Nah, ini dia risolnya udah selesai aku goreng ya, dan siap untuk ditiriskan juga. Nah, di sini aku mau goreng risol lagi untuk risol-risol berikutnya. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Lakukan semua sampai risolnya habis juga ya. Nah, seperti ini contohnya kalau kita telat ngangkat atau terlalu lama menggoreng si risolnya, nanti si malenya itu pada keluar karena ada si kulitnya ini agak bocor. Nah, ini dia risolnya udah sebagian aku goreng. Dan di sini aku mau kejeda dulu untuk ngegoreng risol karena aku goreng dulu singkong buat sarapan suami aku. Dan untuk mempercepat waktu, di sini aku mau sambil bungkus juga untuk risol yang udah aku goreng dan udah agak dingin ya. Di sini untuk membungkusnya aku pakai paper case. Aku lupa ukurannya, cuman ukurannya seperti itu ya. Dan aku pakaiin juga plastik OPP dan solasi putih seperti ini. Nah, pertama di sini aku ambil 1 lembar paper case, lalu aku ambil juga 1 risol, lalu aku alaskan si paper case-nya di risolnya, lalu aku masukkan ke plastik OPP. Nah, di sini untuk plastik lem shellnya ini bisa dibuka atau enggak ya. Kalau aku enggak dibuka ya, karena untuk mempercepat waktu juga. Nah, agar lebih rapi, di sini aku lipat pinggiran plastiknya seperti ini. Jadi lebih membentuk si risol segitiganya ini. Nah, untuk belakangnya aku pakaiin solasi putih yang tadi udah kita siapkan. Lalu aku kasihin solasi di belakangnya ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, jadinya lebih rapi. Nah, aku lakukan lagi, aku ambil 1 paper case, lalu aku simpan si risol di atas paper case dan masukkan ke plastik OPP ya. Nah, untuk plastik OPP ini aku beli di online banyak, dan biasanya juga kadang ada juga yang jual di toko bahan kue terdekat. Tapi untuk lebih komplit aku suka beli di Shopee atau Lazada ya. Nah, lakukan hal yang sama ke risol berikutnya ya. Aku lipat dulu, lalu aku lipat pinggirannya seperti ini sampai membentuk segitiga seperti risolnya, dan aku solasi di belakangnya. Dan lakukan hal yang sama ke risol berikutnya ya. Nah, ini juga risol yang terakhir aku goreng untuk orderannya, dan minyaknya juga sudah mulai menyusut ya.
Nah, untuk mempercepat waktu memang ya, kita bikinnya itu sambil ngegoreng, sambil kita bungkus untuk risol yang sudah mulai dingin. Karena kalau kita nunggu goreng dulu semua itu pasti, boros waktu banget kalau untuk ngejar orderan. Dan di sini juga aku udah masukin si risolnya ke plastik dan tinggal aku solasi dan seperti ini ya. Ini tuh lumayan membantu banget untuk mempercepat waktu. Dan di sini aku mau solasi aja untuk si risol-risolnya dan lakukan seperti yang aku contohkan tadi ya. Nah, ini tuh risol satu resep ini aku dapat sekitar 131 risol. Nah, ini hasilnya ya setelah kita bungkus, dan hasilnya tuh rapi dan lebih menarik juga. Nah, ini semuanya sudah aku ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga channel ini membantu dan resepnya juga membantu ya. Makasih.